We will call it bad things when we start to lose our faith on God. Kita punya keyakinan bahwa segala sesuatu ada waktunya dan Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Dan Rasul Paulus juga katakan, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ketelanjangan, penderitaan, penganiayaan? Tidak ada. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk bisa berkumpul via Zoom meeting untuk membicarakan, untuk berdiskusi hal-hal yang beberapa minggu terakhir mengganggu pikiran kami Tuhan, dan kami ingin untuk memperkuat iman kami kepadamu. Biarlah kiranya diskusi kami di malam hari ini Tuhan yang akan pimpin, Tuhan akan sertai. Biarlah kiranya kami dapat saling berbagi pikiran dan kami bisa menemukan apa maksud Tuhan dari segala hal yang terjadi belakangan. Terima kasih Bapak, ini doa kami yang kami bawa kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, terima kasih atas tanggapannya yang baik. Oh, shalom. Oh, shalom. Terima kasih atas respon yang sangat baik dari Pak Pendeta, Kak Modi, baru adik Viola yang dalam waktu yang singkat boleh memenuhi undangan ini. Jadi ini dimulai kok dari keresahan. Itu tadi sudah dibagikan, kemarin sudah dibagikan kepada orang semua, keresahan bagaimana orang memang berada di dalam situasi yang memang meresahkan. Orang alami bersama dan orang harus memposisikan diri, iman dan percaya orang ada di mana. Karena kalau mau ambil pendekatan secara medis, kita rasa so banyak yang membahas itu, tetapi dari sisi mental spiritual orang, apalagi orang yang anak-anak muda ini perlu bimbingan, penguatan dari kakak-kakak pembina maupun pelayan Tuhan, Pak Pendeta, sehingga orang boleh boleh struggling di dunia yang semakin berkabut ini, kata orang bilang begitu. Jadi kita dengan Viola mewakili generasi muda. Kita satu umur dengan Viola atau bukan ya? Jadi mewakili kan anak muda yang beda generasi sih, tapi masih anak muda yang beda generasi. Yang Viola juga akan mengangkat dari sudut pandang anak-anak muda lah, yang Viola rasa mengenai pandemi yang orang hadapi sekarang. Ada Kak Modi yang juga pelayan Tuhan, juga seorang akademisi, praktisi, yang kiranya paling ada sudut pandang yang berbeda mengenai ini. Kemudian terakhir ada Pak Pendeta Iski yang sebagai terampe juga salah satu narasumber, boleh membukakan dari sisi Alkitabiah, tapi bukan kata Pendeta Iski saja dari sisi Alkitabiah, tapi orang semua kalau ada pandangan-pandangan yang yang orang rasa perlu untuk di-sharingkan, orang sharing bersama. Jadi kok ini lebih ke sharing sih sebenarnya, bukan seminar. Ini DP pengendaian kok di rumah kopi kok ini, Pendeta Kak Mudi. Lebih bercerita sebenarnya. Ini sebenarnya bercerita setting rumah kopi kok. Lebih santai tapi serius. Sehingga orang boleh dapat pencerahan lah dari malam hari ini. Oke, begitu dari pengantar kita rasa. Jadi yang tema katuk malam hari ini yang dibicarakan adalah tentu saja tentang pandemi global virus corona
COVID-19, orang juga bilang. Dari sisi medis, kesehatan itu sangat banyak. Orang dapat di medsos, orang dapat di TV, orang dapat di mana-mana, itu source-nya berlimpah. Tapi yang akan orang bicarakan sekarang kok dari sisi iman, mental, spiritual orang mengenai virus ini, mengenai apa yang Tuhan mau dari ini virus ini. Ini lebih kepada mempertanyakan Tuhan lah. Tuhan punya posisi ada di mana ini di tengah pandemi ini. Oke, kita rasa boleh terserah ini siapa boleh mau bicara, tapi orang mau mulai mengapa ini virus ini ada, mengapa virus corona ini ada, dan mengapa menggunakan virus ini sampai orang boleh kelagapan sampai saat ini. Mungkin dari Pak Pendeta atau Kak Modi lebih dahulu. Ya, ini berkaitan dengan iman Kristen, tentu lebih bagus kalau porsi teolog dulu. Oh, siap. Siap. Iya. Memang kalau bertanya mengapa ini ada, saya kira yang lebih bisa untuk merumuskan secara ilmiah kehadiran virus ini sebagai sebuah bagian dari alam, ya. Bagian dari unsur alam, katakanlah ya, sebab dia hidup dalam konteks alam tentunya, ya. Dia juga menerima kehidupan, ya, beroperasi dari alam ini. Nah, tentu ada banyak pakar, ya. Nah, informasi-informasi tentang virus ini dari segi medis juga sudah disampaikan. Nah, memang kalau pertanyaan mengapa sampai ada hal-hal seperti ini, tentu kita sedang mempertanyakan tentang alam semesta yang begitu rumit ini menurut saya. Kita sedang mempertanyakan tentang sesuatu yang tidak bisa dijawab dengan spekulatif semata-mata, ya, dengan satu sisi saja. Ketika pertanyaan besar mengapa ini harus ada, dan saya kira tidak ada satu orang ataupun barangkali juga hanya satu disiplin ilmu untuk menjawab secara memuaskan begitu. Tapi kalau ingin menggelitik tentu berefleksi, karena virus ini telah membawa masalah bagi manusia, ya, bagi kita sampai hari ini, maka siapapun sebenarnya bisa berefleksi, bisa menjawab menurut pandangannya, menurut pengalamannya, menurut apa yang ia boleh saksikan, ia cerna, ya. Nah, kalau dikatakan juga mengapa, ya, tentu ada pertanyaan besar sebelum ke sana, bahwa ketika masalah ini datang, orang kan biasa begitu. Ketika ada penderitaan, ada hukuman, ada kesakitan, ya, orang juga bertanya siapa salah ini, ya. Orang manusia kan juga begitu, pasti ada yang salah dan seterusnya. Dan ini kan pertanyaan-pertanyaan yang juga bersifat reflektif, ya, pertanyaan-pertanyaan reflektif. Dan kita tahu bahwa ketika kita tiba pada pertanyaan-pertanyaan reflektif tentang kita dan tentang Allah, tentang realitas ini, maka sesungguhnya orang semua, ya, sedang apa, ya, kalau pakai istilah orang berteologi, orang semua sedang berbicara atas sesuatu yang tidak bisa diklaim oleh orang lain. Oh, tidak bisa begitu, ya. Siapapun sebenarnya bisa menjawab pertanyaan seperti tadi. Nah, dalam kacamata saya tentu sebagai seorang pelayan, maka tentu setiap pertanyaan seperti ini harus merujuk di dalam kesaksian Alkitab. Kesaksian Alkitab. Kalau orang juga mau buka, ya, barangkali tidak ada secara eksplisit, secara jelas, ya, tentang virus ini, tentang hal-hal yang berbau apa, ya, secara langsung mengatakan ini virus dan seterusnya. Sumber-sumber Alkitab berbicara tentang wabah, ya, tentang tulah, tentang bagaimana penyakit sampar, tentang macam-macam penyakit juga yang diperkenankan Tuhan. Dan
kalau kita ingin langsung menjawab bahwa bentuk penyakit ataupun wabah adalah bagian dari bentuk penghukuman Tuhan, ya, Alkitab juga menyatakan itu ketika secara jelas orang Mesir misalnya yang begitu keras hati, ya, harus dikejutkan, ya, Firaun tentu dengan pandangannya yang tetap menahan orang Israel untuk keluar dari sana dengan cara seperti ini. Dan pada tindakan yang terakhir Allah mengambil anak sulung dari setiap orang Mesir dan orang Israel dibebaskan, ya, dari itu ketika mereka menaruh darah di pintu. Gitu, ya, di pintu rumah mereka. Dan oleh karena itu kita menurut saya memang barangkali nanti orang gali lebih dalam untuk makin menjawab ini. Tapi kalau secara gampang katakanlah orang mengatakan kalau yang namanya penyakit berarti ada masalah juga di cara hidup manusia, bukan? Bisa. Barangkali kurang sehat, kurang menata lingkungan, ya, atau barangkali juga unsur-unsur alam yang dipenuhi dengan apa, ya, dan pencemaran ini itu telah mengganggu sistem, ya, sistem ciptaan Tuhan ini yang awalnya baik begitu, tapi juga penuh sekarang dengan karbon dioksida dan seterusnya, sehingga barangkali juga ada peran manusia dalam kesalahan ini, katakan kesalahan, ada peran manusia juga dalam masalah ini begitu. Nanti terang lihat lebih jauh menurut saya. Tetapi kalau dikatakan juga mengapa dari sisi Tuhan, mengapa ini terjadi, tentu nanti Tuhan yang bisa menjawab. Yes, kita tentu mencoba merefleksikan apa kira-kira kehendak Tuhan bagi kita. Itu kan yang sebatas seperti itu kita bertanya. Mungkin ada dari Kak Modi, bagaimana? Iya, jadi ini diskusi yang menarik. Sayang tidak ada sejumput kopi. Supaya lebih santai kok. Iya. Tapi kita membayangkan saja, karena pertemuan kita ini pun bersifat online. Kita bayangkan kita sedang minum kopi atau minum teh. Sambil kita menikmati sajian masing-masing, kita tertarik dengan yang pendeta katakan tadi. Ya, ini karena memang proses alami. Berarti kalau proses alami ini kita bisa imani bahwa ada yang menyebabkan sampai terjadi ini. Dan kalau kita lihat terus pengalaman-pengalaman yang kita sering kali baca, dunia ini banyak terjadi perubahan-perubahan secara alami melampaui dari apa yang kita pikirkan. Jadi secara saintis itu agak sulit untuk diprediksi sebelumnya, atau belum ada teori terjadi Ini kasus sama dengan terjadi waktu di Palu, kan? Waktu terjadi likuifaksi. Itu juga orang, itu mirip-mirip. Nah, karena pendeta sudah tadi mengangkat dari situ, jadi kita meyakini ini bahwa ini adalah kalau kita berangkat dari proses alam, ya berarti ada yang mengendalikan alam ini. Siapa yang mengendalikan alam ini? Tentu yang menciptakan alam ini, yang menciptakan manusia dan segala isinya. Berarti ini itu saya berangkat ke situ. Berarti ini masuk ke pertanyaan berikut. Berarti apakah ini ada rancangan Allah? Allah merancang ini memang, ataukah apakah ada beda antara Allah merancang dan Allah mengizinkan? Apakah ini rancangan Allah? Apakah ini izin Allah? Kalaupun itu benar, seberapa jahatkah Allah begitu sampai gimana ya? Hal ini bisa terjadi begitu? Ini pertanyaan akal sebenarnya. Pertanyaan apa yang menurut kita dalam iman percaya tuh orang harus mempertanyakan ini, karena iman kan harus memang dipertanyakan. Iman sehingga dia bertumbuh karena ada pertanyaan-pertanyaan nakal seperti ini. Apakah Allah tega merancangkan ini? Apakah Allah tidak ada kasih seperti begitu sampai dia boleh membuat orang susah begini? Begitu. Kalau saya simpel saja, justru karena Allah mengasihi kita, Dia mengizinkan ini terjadi supaya manusia kembali kepada Sang Pencipta.
Karena apa yang kita alami sekarang ini tidak luput dari apa yang kita sebutkan pengamatan Tuhan. Baik yang kita lakukan tentu dalam konteks, kan ini dialami oleh semua manusia. Jadi tidak melihat latar belakang agama, suku, dan lain sebagainya. Karena kita mendiami oikos ini, dunia yang sama, berarti ketika Tuhan izinkan terjadi, kita juga yang menghirup udara yang sama, di tanah yang sama, di bumi yang sama, tentu akan mengalami apa yang Tuhan izinkan ini lewat COVID-19. Seperti itu. Bagaimana adik Viola? Intinya Tuhan mengizinkan. Allah mengizinkan. Karena Tuhan selalu merancang yang baik. God is good. Jadi God is good kan. Jadi Allah itu karakternya baik. Tapi kalau ada satu proses alam yang terjadi itu, dia izinkan. Contoh saja menurut pakar, Sulawesi Utara sebenarnya beberapa waktu yang lalu ini menurut para pakar sudah seharusnya untuk mengalami apa yang disebut dengan tsunami. Apakah itu skala kecil atau skala besar. Tapi itu tidak terjadi. Mengapa? Berarti Tuhan tidak mengizinkan. Nah, COVID-19 ini kan ada terjadi pertama di skala kecil, masih endemik ya namanya endemik, kan. Jadi orang kedokteran yang tahu. Baru di Wuhan menurut sejarah toh. Tapi akhirnya dia meluas terus yang lebih besar ke Eropa dan seterusnya, dan bahkan sampai ke Indonesia termasuk Amerika. Berarti itu sudah skala dari skala kecil, skala sedang, dan skala besar. Nah, kalau ini skala besar itu terjadi, itu semua tidak lepas dari izin Tuhan. Terlalu apa ya? Maksudnya ini izin Tuhan. Gimana? Bagaimana Viola? Bagaimana Viola? Makasih Kak Edmond. Jadi kalau Viola tuh ada pernah diskusi panjang dengan salah satu teman, dia bilang, jadi sebenarnya kalau segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu ada dua. Pertama itu ada karena rencana Allah, dan yang kedua karena pilihan manusia. Jadi pilihan sesuatu yang terjadi itu karena kebebasan yang diberikan Tuhan kepada orang. Nah, entah kenapa tapi karena kita suka baca berita, kita sedikit banyak percaya bahwa virus corona yang terjadi ini adalah sebenarnya ini adalah satu kesalahan dan akhirnya meluas. Jadi kita pernah baca bahwa ternyata virus corona ini itu adalah hasil mutasi gen. Itu mutasi yang katanya udah baking. I don't know, itu hoax atau enggak. Jadi, tapi for orang yang for orang anak-anak muda ini kan orang tetap berpikir untuk banyak hal toh. Segala kemungkinan yang bisa terjadi Karena kok yang katanya paling pertama ada terjadi di Wuhan itu yang damakang kelawar lah dan lain sebagainya. Tapi ternyata orang nggak pergi di pasar seafood. Jadi jadi ada yang percaya bahwa ini laboratorium. Nah, akhirnya belum terkonfirmasi. But then orang mempertanyakan apakah ini rencana Allah atau pilihan manusia. Dan akhirnya kita percaya bahwa Tuhan punya rencana for orang. Tapi ketika orang memilih satu hal dan akhirnya itu adalah sebuah kesalahan, Tuhan tetap memiliki rencana, Pak. Jadi misalnya ada anak Tuhan ini merencanakan satu gadis, dia akan memiliki masa depan yang cerah, dia akan memiliki keluarga yang bahagia. Tapi ini di luar Tuhan rencana, dia memilih untuk misalnya banakal di luar dan akhirnya dia hamil di luar nikah. Itu kan DP pilihan Tapi Tuhan tetap mempunyai jalan untuk melakukan rencananya. Jadi Tuhan tetap merencanakan dia dengan calon suami akan kawin, akan menikah dan memiliki keluarga. Jadi kita tetap percaya apapun yang terjadi sekarang, mungkin ini adalah satu kesalahan yang dilakukan beberapa atau sekelompok orang. But we don't blame them, orang tidak menyalahkan orang. Tapi orang sebagai orang Kristen percaya bahwa Tuhan tetap memiliki rencana atas ini. Ya, pendeta. Tes. Ya, memang dalam kitab Perumakan Rasul Paulus pernah berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi juga Alkitab juga tidak membuka ruang orang terlalu lebih untuk mengatakan begitu Tuhan merancang sesuatu yang jahat kan begitu, yang buruk itu di manusia.
Walaupun seperti saya katakan tadi bahwa penghukuman tulah itu memang Tuhan nyatakan begitu, nyatakan. Tetapi bahwa Tuhan sebagai eksekutor merancang juga sesuatu, tujuannya apa begitu? Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita ya. Memang ketika itu Rasul Paulus sedang mencoba mencerna ya, bagaimana orang Yahudi yang katakanlah menyalibkan Yesus ya. Tapi kemudian muncul cabang baru yakni gereja ya. Dua-dua menerima janji keberkatan Tuhan, satu waktu akan dipertemukan Tuhan. Dua cabang yang begitu besar ini yang menerima janji berkat ini. Tapi dari konteks yang berbeda yang Rasul Paulus susah sekali mau pikir bagaimana itu. Tapi dia bilang Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan. Jadi kalau pendekatan ini kita gunakan dalam situ sekarang, ada yang langsung mengatakan bahwa ini hukuman Allah. Tetapi ada yang mengatakan lebih berat pada penyalahgunaan kebebasan manusia karena manusia tidak demikian bijaksana dan berhikmat ada di bawah alam ciptaan ini ya, lebih serakah dan seterusnya dan karena itu dia menanggung apa yang menjadi kesalahannya begitu ya. Ya. Dan terang katakan Tuhan enak mau begini, cuma manusia pada akhirnya lupa ya bahwa ada bahwa hukum alam ini juga diciptakan oleh Tuhan begitu. Ketika orang mengambil tanpa mengembalikan misalnya, atau orang merusak sistem alam ini dengan tidak menjaga dan memelihara, ada efek-efek langsung yang orang pesalah kok ini, gitu kan. Tapi kemudian orang kemudian bisa juga dalam pendekatan Edmond tadi. Nietzsche kan pernah dia katakan bahwa Allah sungguh makasih, tetapi realitas dunia ini banyak orang tewas dalam peperangan pada masanya, banyak orang yang kena 17 ya. Vaksin belum ditemukan tuh. Jadi dimana begitu, God is dead, Tuhan sudah mati. Dan tahu bahwa titik berangkat walaupun memang dari cara berpikir kita untuk mengkaji masalah, orang tetap akan lakukan dengan hati-hati. Namun orang kasih kebebasan untuk bertanya ya, dan kita juga harus mempertanyakan segala orang. Saya kira dalam kepercayaan Kristiani dibuka ruang diskusi seluas-luasnya untuk mempertanyakan Tuhan. Bahkan Yesus kan di sana juga bertanya, mengapa engkau meninggalkan aku begitu ya. Bahkan juga jeritan ini kan yang sedang dinaikkan oleh umat manusia sekarang. Tuhan, saya tinggal ini 4 orang. Ini Yesus yang ucapkan ini ya. Satu ungkapan yang bukan asal malontok Tuhan Yesus. Dia ada gumuli itu penderitaan yang begitu luar biasa begitu. Jadi beda dengan orang belum apa-apa Tuhan saya sudah tinggal pak kita. Cuma ada hilang slop, Tuhan saya tinggal pak kita. Ya. Jadi dalam satu pergumulan yang begitu dalam Yesus mengungkapkan ini. Dan ini mewakili suami manusia sebenarnya. Yang dalam perjalanan sejarah mengalami berbagai dinamika kehidupan dan berteriak Tuhan sudah meninggalkan aku begitu kan. Tapi kemudian kuasa kebangkitan mengalahkan kuasa kematian begitu kan. Dan kematian itu sendiri menjadi atau penderitaan Kristus tempat perjumpaan seluruh umat manusia. Orang kotek kalau menderita nak mau berpikir latar belakang. Kalau orang susah sama, orang sudah mulia agama, orang sudah mulia daerah mana, apa pandangan politik, apa pandangan budayamu atau apa. Mari orang sama-sama begitu. Jadi saya kira maksud terindah juga dari peristiwa ini merubuhkan tembok-tembok eksklusivisme di negara manapun ada yang paling jago. Hebat ya begitu, semua mesti saling bergandengan tangan. Saya kira dalam kerangka itu tujuan Allah merancang itu yang diperkenankan begitu. Tapi ada satu hal, kalau dalam Filipi pasal 4 Rasul Paulus bilang pikirkanlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, yang sedap didengar dan seterusnya. Orang permasalahan sekarang ini adalah pikiran. Ada badi yang di rumah berpikiran pada pikul satu dunia kan persoalan ini karena orang sama-sama menanggung. Saya kira orang pemikiran ini yang memang sedang ditekan sedemikian rupa dan
pada akhirnya juga mempertanyakan orang aspek iman, topi pikiran ini mempertanyakan orang kehidupan masih mau hidup hari esok, minggu depan atau bagaimana. Pikiran ini yang itu. Sampai di situ dulu. Sampai situ dulu. Iya. Nah, jadi kalau kita akhirnya menangkap tadi Dang, ini virus ini penderitaan yang orang alami ini, dia tergolong di teguran Allah atau kebelas kasihan Allah. Jadi kayak orang anak-anak jadi apa bagai cambok itu masuk teguran atau masuk belas kasihan Allah begitu. Bagaimana Kak Modi melihat virus ini? Ya. Allah memakai sebagai teguran, belas kasihan atau bagaimana? Ini teguran. Ini dengan apa yang kita kasih tahu tadi bahwa Tuhan selalu merancang masa depan yang penuh harapan, bukan kecelakaan. Tetapi kalau kita mengalami wabah COVID-19, ini adalah bagian dari bagaimana kita keluar dari sebenarnya rencana Tuhan yang indah. Itu jelas sekali tadi yang sudah disampaikan oleh Pendeta Heski. Nah, ini konsekuensi dari keluarnya kita dari apa yang seharusnya kita hargai alam ini, kita hargai Allah, kemudian kita menghargai sesama manusia masing-masing dengan karunia-Nya. Jadi ini adalah teguran Allah. Kalau menurut pemahaman saya ya, berangkat dari jadi kalau kita nyambung dengan pendeta bilang supaya mendatangkan kebaikan. Karena karakter Allah itu kan baik dan rancangannya baik. Jadi ketika orang mengalami pandemi COVID-19 ini, Allah di sana hadir untuk turut bekerja mengembalikan kita kepada jalan yang benar sesuai dengan apa yang Dia rindukan. Jadi kembali on the track. Karena selama ini kita sudah menyimpang. Bagaimana Viola? Yo Kak, mungkin ini bisa jadi teguran, tapi untuk dalam beberapa sisi ini juga bisa jadi belas kasihan Allah. Karena I don't know, tinggal orang mau melihat bagaimana. Karena sama dia Pak Pendeta bilang, this all comes from our mind begitu. Jadi itu semua kembali dari orang pikiran dan itu kembali dari orang perspektif mau lihat bagaimana. Untuk orang-orang yang bisa menerima ini, orang bisa bilang bahwa ini teguran dari Tuhan bahwa orang harus berubah, harus merubah mungkin orang pola hidup, ada yang malas cuci tangan mungkin atau terlalu banyak keluar rumah, jadi sekarang orang harus diam dulu di rumah. Tapi ini juga bisa jadi belas kasihan mungkin untuk beberapa keluarga yang tidak bisa tak kumpul sama-sama. Akhirnya Tuhan memberikan belas kasihan lewat apa yang terjadi saat ini, lihat orang bisa berkumpul lagi di rumah. Jadi bukan hanya untuk beberapa hari, tapi begitu lama. Jadi kita boleh simpulkan justru ada dalam teguran ada belas kasihan Allah kan begitu, karena semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang semua gitu kan. Apakah begitu kah? Ya orang bisa lihat begitu Kak, karena sama dengan tadi Pak Pendeta bilang dalam Roma 8 ayat 28 Tuhan itu tuh tadi yang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Well, we can say it a teguran, tapi tegurannya itu untuk apa? Untuk kebaikan. Orang bisa bilang ini belas kasihan untuk kebaikan. Jadi it doesn't matter ini sekarang apa, tapi apa yang nanti Tuhan backing. Tuhan punya rencana yang indah begitu. Nah, itu kalau kita lihatnya. Tuhan ada rencana yang indah. Tuhan ada tujuan, Pak Pendeta. Apakah dengan ini tujuan Allah bisa tercapai untuk mendatangkan kebaikan? Ini pandemi loh Pendeta. Ini something bad happen begitu. Apakah dengan something bad happen ini bisa tujuan Allah untuk kebaikan itu bisa tercapai di dalam keburukan ini yang terjadi, Pendeta Heski? Ya, kita percaya bahwa, dan ini orang yakini ya, bahwa rancangan Allah sebagaimana Pak Mudi bilang tadi adalah rancangan damai sejahtera itu.
Jadi Allah tidak pernah salah dan tidak pernah gagal dalam rencananya begitu. Dan oleh karena itu manusialah yang berada di tempat paling terdepan untuk dengan akal budinya, dengan imannya mencoba untuk merefleksikan dan menerima tanggung jawab sebagai citra Allah. Ini masalah alam, ini Kejadian pasal 1 mulai dengan itu. Dan karena itu orang diingatkan lagi tentang orang bukanlah segala-galanya dalam ciptaan ini. Sebab ternyata orang begitu rapuh dalam berhadapan dengan musuh yang tak kelihatan ini. Pancan indera kita Tuhan sobatasi sampai sesuatu yang dapat melihat sebesar apa begitu kan. Dan orang kembali, orang kotek bukannya yang luar biasa. Saya sepakat dengan ungkapan-ungkapan orang berkata bahwa sesungguhnya alam yang menjaga kita, kalau dalam kaitan dengan alam sebagai ciptaan Tuhan. Alam ini ada jaga petorang, bukan pertama-tama orang menjaga alam. Manusia tanpa alam, alam tanpa manusia bisa berjalan, kayak begitu kan? Jadi ini orang menghargai unsur-unsur alam ya. Banyak hal yang orang tidak tahu ternyata. Banyak hal orang masih perlu banyak belajar dengan penuh kerendahan hati terhadap realitas yang Tuhan ciptakan ini. Banyak hal yang membuat orang harus dengan rendah hati juga dalam mengelola ternyata kehidupan sosial, kehidupan bermasyarakat, berbangsa. Masih banyak hal yang perlu orang lihat lagi dalam kehidupan bergereja. Orang perlu lihat lagi bentuk-bentuk pelayanan orang yang memang mengantar orang lebih rendah hati begitu. Dan dalam konteks itu saya percaya bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera dan kita dipanggil untuk ada di dalam penyesuaian-penyesuaian seperti itu. Ketika orang Israel dihukum di pembuangan kan, di sana dikatakan supaya mereka berdiri rumah di sana, urus keluarga di sana ya. Sementara kan ada nabi-nabi tertentu juga dalam konteks yang lain mencoba untuk mengurangi bobot hukuman itu, teguran itu dengan mengambil jalan pintas. Orang semua keluar, hukuman itu tetap mesti dipikul dan lakukan apa yang bisa dilakukan dalam situasi yang minimalis seperti itu. Berlakulah maksimal dalam situasi yang minimalis seperti itu. Apa tuh boleh backing. Nanti sesudah masa berakhir penghukuman boleh pulang. Dan di situ orang sobanya belajar begitu, sobanya belajar untuk membangun Yerusalem, membangun Israel sesudah mereka dibawa pulang lagi. Jadi rancangan Allah adalah sebuah mau kasih bersih lagi orang penurani, tadi selalu bilang integuran ya. Mau ajak lagi orang untuk melihat barangkali kealpaan yang orang lakukan ya, sebagai pemerintah ataupun sebagai elemen bangsa dan tentu sebagai orang percaya ya. Dan inilah saatnya orang lihat ternyata orang sebagai sesama umat manusia, sebagaimana juga perumpamaan Yesus orang Samaria yang baik hati, begitu tuh manusia. Orang ada dalam konteks korban, kalau orang ada dalam konteks korban yang terkapar di pinggir jalan itu, maka dari sana orang bangun solidaritas. Jadi barangkali dosa dewasa ini adalah egoisme dan individualisme ya, barangkali itu ya. Dan orang perlu lihat lagi jurang barangkali antara kaya miskin, jurang apa ya, eksklusivisme tadi, agama-agama saling bentrok barangkali ya. Berarti ini dan gagal melihat. Berarti ini bisa jadi. Apakah ini saat yang tepat untuk keluarnya virus ini, Kak Modi? Menurut Kak Modi bagaimana? Apakah ini saat yang tepat berdasarkan? Iya, karena menurut pribadi ya, ini pantas mungkin akan kita pertajam dalam diskusi ini, karena ini pertanyaan yang sangat menusuk menurut saya. Apakah ini waktu yang tepat? Ya. Karena ini dalam skala yang besar, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Sehingga dia mau menunjukkan kekuasaannya. Kalau manusia mendengar tegurannya, maka di balik teguran ada nasihat. Kan di balik cambukan ada
menurut Amsal, di balik cambuk ada emas. Kenapa? Karena manusia adalah anak-anak emasnya Tuhan. Apalagi anak-anak Tuhan. Nah, jadi tujuan Tuhan akan tercapai melalui proses ini. Kalau kita mengasihi anak kita, contoh anak saya Given, kalau dia menyimpang dari aturan-aturan normatif, saya menegur dia. Kalau dia tidak mau, ada prosesnya. Pertama mungkin hanya teguran keras, kedua mulai tangan, orang Manado bilang koleto, dan terakhir barangkali kita rumahkan dia. Ayo, hari ini kau tidak boleh kemana-mana. Dan dia mungkin bisa sadar dan dia akhirnya kembali ke bapaknya. Dan hati Bapa datang untuk kembali berbelas kasih. Jadi ini adalah momentum yang tepat untuk Tuhan menunjukkan belas kasihan. Terakhir tadi di Kak Modi tadi tentang bagaimana teguran ini dipakai Allah seperti analogi anak kepada ayah kepada anaknya yang mau menegur. Nah, masalahnya ada orang yang bilang begini, asalkan ini adil, saya terima. Maksudnya kita selama ini nothing wrong with my life dan begitu. Kita buat semua itu sesuatu yang memang by the book, by the rule, by the Bible begitu dang. Kita sebaiknya semuanya sebaik-baiknya. Misal kita pakai handphone, kita pakai masker, kita social distancing, tapi tetap dapat dang begitu dang. Jadi dia bertanya, when bad things happen to good people, how about it? Begitu. Bagaimana Viola? When bad things happen to good people. Misalnya, nak minta-minta siapa orang baik. Contoh, siapa orang baik. Oh, banyak sama orang baik. Dan tapi ada orang baik yang dapat. Bagaimana dang ini kira-kira memandang ini, Viola? Kalau kita, Kak, kita merenungkan ini Kak, pertanyaan ini dari tadi pagi. Dan akhirnya kita rentapi diri, which is cuma kita sepakat bahwa there's no bad things begitu. Oh, iya. All of things that happen in our life is a good things. It start to turns into bad things when somebody sekarang ini iyo itu good things itu. Well, orang bisa call it, we will call it bad things when we start to lose our faith on God. Jadi ketika orang mulai Kak, karena begini, akhirnya kalau misalnya orang mau merenungkan kisah Ayub, apakah Ayub bikin salah? Oke, yes. Dan pakai Ayub kok, selalu kok pakai Ayub. No, tapi akhirnya begitu dang. Dan akhirnya kan kita pelajari lagi tuh. Ayub ini dia tidak pernah mengeluh, maksudnya dia pernah mengeluh, tapi dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Jadi dia mengeluh, dia pernah mengutuki DP hari kelahiran, tapi dia tidak pernah bilang, Tuhan ini salah loh, siapa kau jadi pak kita? Kita kok mau selalu bikin baik? No, dia nggak begitu. Dia cuma menyesali bahwa kenapa sih dia ya kayak dia satu kali dia tidak sadar aja dong. Dia kayak dia menyesali kenapa ini bisa terjadi pada dia, tapi dia tidak menyalahkan Tuhan begitu. Jadi dia tetap percaya bahwa ya oke. Makanya dari situ dia tidak pernah kehilangan DP iman. Kenapa kan orang menggunakan Ayub terus? Tapi itu satu-satunya contoh yang paling reliable loh untuk hal-hal semacam ini. Karena bisa jadi juga ada orang yang kayak Kak bilang, dia pakai handskun, dia melakukan social distancing, tapi it's kinda impossible if dia melakukan social distancing terus dia kena. Kalau dia diam di rumah terus, nggak mungkin itu virus yang berjalan. Oke, terima kasih. Ya, oke. Sekarang dari pertanyaan lebih ke bagaimana orang mau menghadapi ini, bagaimana sikap orang mau menghadapi ini. Jadi kamu bagaimana orang dapat bersukacita? Bagaimana orang dapat bersukacita di tengah hal ini, dong? Bagaimana
bersukacitalah senantiasa, begitu. Itu kayak kata-kata yang apa ya, yang apa sih? Bagaimana mau bersukacita di saat yang sulit seperti ini? Bagaimana, Kak Madi? Iya, ini hanya bisa dijawab dengan bahasa iman. Karena kalau pakai bahasa logika, ini sulit. Tapi iman adalah melampaui segala akal. Jadi ketika kita tidak mampu bersyukur, karena firman Tuhan berbicara untuk mengucap syukur dalam segala hal, dan teguran Tuhan akan mendatangkan kebaikan, Dia berbelas kasihan dengan kita, walaupun kita mungkin akan turut menderita bersama-sama dengan orang yang sebenarnya di luar dari apa yang Tuhan rindukan. Artinya orang-orang yang tadi pendeta mengatakan melakukan dosa. Nah, kita juga tidak lepas dari orang-orang yang berdosa. Jadi sebetulnya mengucap syukur yang ilahi di sini adalah mengucap syukur berdasarkan pada apa yang firman Tuhan mengatakan, bahwa tidak ada kata tidak, karena mengucap syukur adalah bagian dari iman kita. Jadi penderitaan yang kita hadapi sekarang adalah penderitaan yang akan mendatangkan sukacita. Di balik dari penderitaan ada sukacita, ada kemenangan. Iya. Setuju Kak Mudi. Sekarang DP kebalikan dari itu, Pak Pendeta Heski. DP kebalikan dari itu. Boleh ndak orang khawatir? Boleh ndak orang kalut? Boleh ndak orang takut di masa-masa yang seperti ini? Di tengah sukacita yang orang boleh buat itu, tapi kan orang manusia juga, Dang. Boleh ndak orang ada rasa khawatir, rasa kalut, rasa takut menghadapi ini, Pendeta? Ya, saya percaya bahwa Tuhan menciptakan kita dengan canggih, ya, dengan apa ya, suatu ide yang luar biasa, dan di dalamnya ada kekhawatiran juga, begitu. Sebab manusia itu daging, begitu kan. Roh penurut tetapi daging lemah. Tetapi dalam saat-saat tertentu, bukankah rasa takut itu bentuk pertahanan kita? Takut dalam pengertian yang sehat. Anak takut terhadap teguran orang tua. Dia takut DP papa dan mama barangkali mau naik itu tensi. Karena dia bikin salah, dengan rasa takut itu dia berusaha untuk melakukan hal-hal yang papa dan mama suka. Ataupun khawatir, ya, mau ujang ini, kalau begitu bawa payung, Jo. Jadi Alkitab juga berbicara tentang berjaga-jaga, ya. Nah, tentu dalam kadar yang terukur, ya. Bukan sesuatu yang di luar kendali, sebab ketika Yesus berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, betul-betul yang meminta kita tidak khawatir tentang apapun juga itu, karena dia tahu bahwa manusia sering khawatir, begitu. Atau Rasul Paulus juga katakan, janganlah kamu khawatir, tapi nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Nah, itu doa dan ucapan syukur. Jadi bahkan dalam kekhawatiran sekalipun, dan berdoa merupakan ventilasi emosi kalau secara psikologis atau kamu begitu, harus juga dibarengi dengan ucapan syukur. Jadi tetap positive thinking itu tetap, ya. Dan orang tahu bahwa mengucap syukur lebih dari sekedar positive thinking. Sesuatu yang orang lakukan untuk memasrahkan, ya, kehidupan kita kepada Dia, begitu. Kalau kita lihat dari pendeta pernyataan, kayaknya ada yang orang bilang blessing in disguise. Apakah hal itu? Apakah ada hal baik? Apakah ada yang bisa kita capai dari rasa sakit ini, begitu? Nah, ini kemarin kita mau tanya satu-satu, dari Pak Viola, Kak Modi dengan Pendeta SK. Ini kayak
Torang pertanyaan besar malam hari ini, apakah ada blessing in disguise? Apakah ini blessing tok atau disguise tok? Ataukah apa ya gitu-gitu? Apa yang dapat orang capai dari orang ke kejadian ini? Bagaimana Viola? Kalau kita Kak, kita sampai sekarang itu masih tidak memiliki alasan kenapa orang tidak bisa bersyukur. Karena even seseorang, even kita kehilangan tapi rumah, even kita kehilangan tapi orang tua, tapi harta benda, bahkan mungkin kita pikiran, kepintaran, tapi if we still have life, jika Tuhan masih memberikan orang hidup, berarti orang masih memiliki kesempatan untuk berjuang, dan orang masih memiliki kesempatan untuk berbuat hal baik. Jadi why not orang, maksudnya kenapa ndak orang mengucap syukur? Bahkan ini kok Kak, sebelum ini pandemi corona menyebar, kita sampai sekarang masih dapat ingat, kita ada lihat satu postingan di Instagram, di situ ada bilang bahwa ternyata orang planet Saturnus, planet terbesar itu, dia itu bisa contain more than 300 lebih bumi. Jadi bumi yang sebesar ini, kalau di Saturnus itu dia bisa 300 ribuan. Dan satu matahari. Itu apa sih? It's like an analogy. Jadi ini analogi bahwa ini besar sekali dong orang pe dunia ini. Satu matahari itu bisa konten 10.000 dari ini Jupiter. Sebesar itu matahari. Dan ada bintang terbesar di dunia, atau lupa DP nama apa, dia itu konten about 1 million matahari. Jadi ini dunia ini besar sekali. Dan we're just a tiny little dust in a tiny little dust. Orang kecil sekali di dunia yang kecil sekali. Dan untuk orang yang membanggakan satu hal, oh iya, orang tidak kena corona sekarang, orang masih sehat-sehat. Atau mungkin ada yang khawatir. Tapi bottom line, Viola mau bilang bahwa orang akan belajar rendah hati begitu? Dengan makhluk kecil ini, orang belajar rendah hati begitu? No, orang harus bersyukur. Karena orang yang sekecil ini, Tuhan masih memperhatikan orang. Orang yang kecil-kecil ini, Tuhan memperhatikan orang satu-satu. Dan Tuhan itu memberikan orang, apa ya, ke berkat yang beda-beda loh tiap orang. Tuhan masih menyertai orang satu persatu. Jadi kenapa orang harus berhenti mengucap syukur? Kalau misalnya we call it a blessing in disguise, okay, we can call it blessing in disguise, but the main thing that yang harus orang garis bawahi adalah blessing-nya. Tuhan tetap menyertai orang begitu. Orang tetap mendapat berkat. Oke, terima kasih. Kamu di, bagaimana kamu di? Apa yang kita bisa capai dari rasa sakit ini? Apa yang kita bisa capai dari kekalutan ini, dari ketakutan ini, ataupun dari efek dari pandemi ini, kamu di? Apa yang kita bisa capai? Secara pribadi, kita akhir-akhir ini berupaya untuk mengikuti apa yang disampaikan pemerintah, pihak gereja, doa dan berpuasa. Nah, di balik dari itu kita melihat Tuhan sedang mendisiplinkan saya. Oh. Karena kita punya status sebagai disciple, murid. Nah, kita melihat bahwa seorang murid itu harus didisiplinkan supaya dia menjadi murid sejati. Jadi saya sebetulnya lewat pengalaman pelayanan seperti ini belum pernah mengalami proses seperti ini. Contoh saja bagaimana kita harus 1 kali 24 jam, kecuali ada yang penting sekali harus tinggal di rumah. Itu yang belum pernah terjadi mungkin. Tetapi lewat pengalaman berhari-hari, ya kalau cuma 1 hari boleh. Tapi ini sudah berapa minggu ya? 1 bulan. Sehingga kita harus, sudah berapa bulan. Nah, tapi sebagai murid, Tuhan ya, kita harus belajar berdisiplin dan dimulai dengan yang host bilang tadi, Edmond bilang, itu hanya bisa kalau kita mulai dengan kerendahan hati. Pak Pendeta? Ya, blessing terbesar kita adalah bahwa kita sudah diselamatkan dan kita diberikan kehidupan kekal. Ini tidak akan tergantikan oleh apapun.
Dan Rasul Paulus juga katakan, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Ketelanjangan, penderitaan, penganiayaan? Tidak ada. Jadi kita memiliki harta terbesar dalam kehidupan untuk selalu kita syukuri dan menjadi titik tolak dari mengapa kita masih berpikir positif hari ini, masih bisa bersyukur hari ini, masih bisa waras ya dalam pengertian realistis hari ini, masih bisa berusaha untuk mematuhi anjuran-anjuran pemerintah dan sebagainya. Dan oleh karena itu, dengan mengingat Kristus yang sudah mati bagi saya dan dia mengalahkan kuasa dosa dan maut, disitulah harapan kita sebetulnya bahwa dia sedang mengubah dunia ini melalui teguran, entah melalui apapun yang boleh kita alami. Ada saat saya, bahkan orang semua bertanya-tanya tentang keadilan Tuhan itu. Tuhan mengapa ini, Tuhan mengapa. Dan orang tahu bahwa itu melahirkan refleksi-refleksi dan perenungan-perenungan mendalam. Itu sesuatu yang normal dan wajar dan mengantar orang untuk makin dekat dengan dia. Ada di dalam perenungan mendalam terhadap dia. Tadi Viola bilang soal kebebasan. Manusia dewasa memiliki kebebasan. Salah satu kebebasan keluar rumah, kebebasan menentukan apapun di dalam dunia ini. Tetapi orang tahu, hari ini kebebasan seluruh umat manusia di dunia ini seakan dikurangi melalui diam di rumah. Ini proses pendisiplinan. Jadi dengan fisik tidak bergerak, maka nurani ini yang hendak disentuhkan. Mental ini, karakter ini yang hendak disentuh. Saya kira dalam konteks itu kan, penjara diadakan, LP diadakan, secara fisik dibatasi. Tapi yang hendak dirubah adalah internal. Jadi menurut saya inilah saat kita untuk menginternalisasi realitas ini dalam konteks iman dan hikmat. Kemudian kita memiliki daya juang. Banyak pendeta yang menjadi korban. Keluarga pendeta, dokter, perawat, atau orang lihat siapapun sekarang. Pemimpin negara, menteri, siapapun sekarang kena. Mereka yang telah memberi diri bagi banyak orang, mereka pun kena. Bukankah Yohanes juga berakhir di tilam? Ya? Bukankah juga Rasul Paulus sampai akhir hidupnya dikejar-kejar? Bukankah banyak orang Kristen pada gereja mula-mula, kurang berjabah sembunyi di goa untuk beribadah? Ada begitu banyak model penderitaan di dunia ini. Tapi ketika orang mencoba melihat pada kuasa kasih Kristus itu, orang mencoba mencari kemungkinan. Sehingga sekarang orang katakan dalam kunjungan ibadah, mudah-mudahan tahun depan orang sudah ibadah di rumah ini. Yang sekarang dalam konteks ini sangat mulia dan baik. Orang boleh baku dapat tahun depan di gereja karena pandemi sudah ada. Nah, pendeta. Gitu, tapi dengan hati yang baru. Hati dan karakter yang kira-kira dibaharui. Bagaimana? Apakah orang harus berterima kasih kepada Allah lewat pandemi ini, Viola? Kalau untuk kita pribadi, Kak, kita sangat berterima kasih. Karena for kita pribadi, like because of this disease, banyak orang yang dipekerjakan di rumah, atau orang belajar dari rumah, dan finally kita keluarga itu bisa kumpul lengkap begitu dong. Tapi papa yang 3 tahun di Jakarta akhirnya bisa pulang, yang biasanya kalau pulang 2 hari, dan itu pun harus cepat-cepat balik, ya sekarang sampai 1 bulan loh di sini. Well, itu cuma di bagian hal kecil. Tapi untuk di sisi lain, kita sangat berbeban, dan kita sepenanggungan dengan tim medis yang bekerja di garda terdepan, untuk teman-teman yang di Hong Kong, yang ada di Taiwan, yang pernah baku dapat dengan kita, dorang bilang, ada dorang keluarga, dorang teman yang kena langsung deh ini, dan dorang nggak bisa lihat, dorang nggak bisa mendekat, dorang bahkan nggak bisa saling memberikan nggak bisa saling memberikan kata-kata penguatan, karena dorang memang benar-benar terpisah, nggak bisa pegang handphone, nggak bisa pegang apa. Jadi ya di sisi lain kita mensyukuri hal ini, tapi di sisi lain kita juga turut sepenanggungan dengan korban yang terkena ini, dan juga untuk setiap pejuang-pejuang yang ada di sana, dan kita berharap untuk semua orang yang masih kabal, yang masih kesana kemari di luar, supaya orang bisa kerja sama-sama. Kalau kita, Kak. Iya. Oke, Kak Mode. Pertanyaan nakal lagi. Apakah kita harus kasih kepada Allah dengan pandemi ini?
Secara daging ada pemberontakan. Itu sangat insani. Tapi pendeta mengingatkan tadi, ada tujuan yang indah dari Tuhan, bagaimana kita seperti Paulus yang mengatakan kita menjadi manusia rohani yang terus diperbaharui dari sehari ke sehari. Jadi ada faktor internalisasi. Nah, karena itu saya bersyukur kepada Tuhan. Karena yang kekal ini bukan daging, kan? Oh ya. Jadi justru Tuhan punya rencana yang jauh lebih. Sambil saya tetap tentu merasa sepenanggungan dengan saudara-saudara kita yang tadi Viola sudah sampaikan, diizinkan Tuhan mengalami ini. Jadi rancangan Tuhan itu memang sangat berbeda dengan rancangan kita. Given mengatakan begini, anak saya, aduh, berarti Pak ada rencana-rencana lain yang tidak bisa kita lakukan, misalnya libur, saya pengen untuk, kan anak-anak sudah punya agenda, dia merasa tersiksa. Tapi di balik ini dia melihat bahwa dia juga harus disiplin. Jadi banyak hal yang di luar dari cara kita berpikir, dengan Tuhan mengasihi kita, Tuhan punya tujuan yang indah dengan kita, dan saya yakin ini akan segera berakhir, karena semua Paskah toh, kita punya keyakinan bahwa segala sesuatu ada waktunya dan Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Oke, Pendeta Hes, ini dihubungkan dengan torang pe Paskah, torang pe Jumat Agung, dan torang benar-benar merasakan apa itu Minggu Sengsara. Kalau tuh hari cuma simbolik, nyandak makan daging, tuh persembahan kasih sendiri, itu simbolis. Tapi sekarang memang torang anak-anak milenial ini, seluruh dunia ini, boleh merasakan betul-betul Minggu Sengsara. Ada korelasi apa kira-kira Jumat Agung dan Paskah dengan pandemi ini, Pendeta? Ya, kira jelas sekali ya, inilah sengsara global sebenarnya. Dan bukan kebetulan, saya percaya bahwa orang ada di masa sengsara, peringatan sengsara Yesus Kristus sampai pada kematian, kemudian Paskah. Jadi ada pesan-pesan rohani ini makin kuat, ya, bahwa melalui penderitaan yang orang alami, orang akan melihat penderitaan Kristus sendiri. Dan Kristus bilang, pikulah salib. Jadi ini orang pesalib. Dan memang terjadi di masa ini, ya. Dan saya percaya bahwa juga dengan peristiwa ini, kuasa kebangkitan mampu mengubah barangkali cara berpikir kita, ada yang perlu dikoreksi. Kali juga tumpai hidup empat, ya. Dan perlu tadi Ketua Muki bilang, ya, jadi ada perlambatan kan sekarang secara ekonomi, secara apa, orangnya sekarang ada doi mau ke sana langsung berangkat, langsung lagi. Sekarang itu orang jadi lebih bijak lah, jadi lebih apa ya. Ternyata hidup ini memang perlu perlambat begitu ya. Ganti orang membuang apa ya, barangkali karbon atau sesuatu yang orang korbankan ya, keluarga kita, karena semua orang atas nama kecepatan itu kan. Kadang-kadang orang tidak melihat ke kiri dan ke kanan, keluarga kita ya, barangkali orang cepat secara fisik, tetapi mengalami pelemahan secara rohani sekarang ya, kekosongan dan seterusnya. Barangkali juga itu ya, kita ditegur. Inilah saat orang, uang bukan segala-galanya, kekuasaan bukan segala-galanya, kepintaran bukan segala-galanya. Saya punya Tuhan, itu yang segala-galanya. Dan Tuhan memiliki saya, menyelamatkan saya, itu yang segala-galanya. Oke. Ya, itu. Ini mungkin pertanyaan terakhir for orang semua malam hari ini. Kira-kira dunia yang seperti apa yang akan terbentuk nanti? Ataupun dunia seperti apa yang kiranya boleh terbentuk nanti setelah pandemi ini berakhir? Maunya dunia yang seperti apa? Dari pengalaman yang orang alami susah ini, orang akan kan mendapatkan insight bahwa salah tapi dunia selama ini, bagusnya begini. Jadi dunia seperti apa yang diharapkan oleh
orang ini ke depan setelah pandemi ini berakhir, Viola? Kalau kita sendiri, Kak, milenial sekarang dan Kak, yang masih sementara. Kalau kata dorong Kak Edmund kan, ya yang mungkin punya pekerjaan tetap dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang saat ini masih sementara berjuang, kelar ini kuliah, masih mau cari kerja, masih mau apa, bahkan tugas skripsi masih tak tunda-tunda itu karena ini. Kalau kita sendiri, Kak, kita mengharapkan satu dunia dan satu lingkungan yang yang tetap konsisten, DP pengasihan, maksudnya DP karena kita tahu kok Kak, kelar ini pasti orang persaingan itu akan lebih besar dengan adanya kemerosotan ekonomi, dengan gaji itu orang persaingan pasti besar sekali. DP gap itu pasti akan jauh sekali di antara yang tahun lalu mungkin dengan orang yang baru akan masuk sekarang, pasti itu akan beda, DP gap akan jauh. Dan kita sangat berharap bahwa dorang minta kualitas yang baik, tapi kita berharap orang masih diberikan kesempatan, orang semua masih diberikan kesempatan yang sama. Tapi despite of that, kita juga berharap untuk, karena sekarang orang tahu ternyata menjaga kebersihan itu sangat penting. Berarti setiap orang itu semoga lebih menyadari menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, dan menghargai waktu-waktu yang orang jalani sekarang, orang waktu dengan keluarga. Ternyata itu tidak bisa terulang dua kali. Kalau for kita. Terima kasih. Bagaimana? Dari sisi seorang arsitek, bagaimana? Asik. Arsitek dunia pada yang kamu diharapkan setelah pandemi ini Tuhan berkenan selesai, arsitektur seperti apa yang diharapkan terjadi? Yang pertama, kita berharap bahwa lewat COVID-19 ini, pertama ada satu mindset baru ya, kemudian ada perilaku baru. Yang bahasa teologis bilang bahwa kita harus mengalami, tadi pendeta bilang ada internalisasi perubahan yang datang dari dalam, dan perubahan itu harus dimulai dari kita. Jadi dampak dari COVID ini sebenarnya mengembalikan kita kepada satu kehidupan yang benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pencipta, menjadi ciptaan baru, dunia yang baru. Dunia yang kembali kepada maksud dari penciptaan ini, supaya jangan lagi dirusakkan oleh alam ini oleh perbuatan-perbuatan manusia yang cenderung egois, yang cenderung untuk berorientasi pada dirinya sendiri, kelompoknya sendiri. Ini kan pandemi, bahwa kita hidup dalam satu ini dari pandangan seorang perencana ruang ya. Jadi PWK dari arsitek, kita kembali dulu ke ruang makro. Tuhan mengizinkan ini terjadi supaya tidak ada satupun manusia yang akan berkata kami tidak mengalami yang namanya pandemi. Contoh saja yang baru terjadi, Amerika yang disebut sebagai negara superpower, tetapi akhirnya seorang presiden Donald Trump dia menelepon presiden Rusia untuk meminta bantuan. Dulunya mereka itu sama dengan apa orang Manado bilang. Tapi bagaimana ini terjadi, dua negara yang dulu dianggap superpower ada komunikasi. Bukankah ini sesuatu yang baru? Kemudian hubungan Cina dengan Amerika yang kembali dipulihkan karena Cina sudah berhasil untuk mulai pulih sehingga mereka bisa membantu. Jadi Tuhan itu punya cara bagaimana mengembalikan dunia untuk kembali kembali saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, kalau Tuhan boleh berbuat yang begitu luar biasa ini dalam skala besar, saya kira orang juga yang kecil-kecil ini
sebagai ciptaan Allah, sebagai seorang yang disebut tadi manusia yang dicipta oleh Tuhan, memulai hidup itu dari kita sendiri. Yang dimaksud hidup itu adalah hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan. Oke. Bagaimana Pak Pendeta? Dunia yang seperti apa? Ataukah semua sorga jatuh orang ini? Ataukah dunia menurut saya dunia yang lebih solider. Baik. Dunia yang lebih solider. Kalau tidak salah kan pembentukan Liga Bangsa-Bangsa di awal abad 20 dalam konteks wabah, tidak salah ya. Dan karena kebutuhan untuk keluar dari persoalan wabah kalau tidak salah ya. Ada virus Spanyol kalau tidak salah ya. Menonton di televisi. Tapi juga konteks peperangan ya, sehingga muncul Liga Bangsa-Bangsa, kemudian jadi PBB. Dan bukankah disalib itu ya, ketika Yesus tersalib, maka dia membuka ruang perjumpaan. Sebab tanpa penderitaan, orang susah mau baku dapat. Penderitaan adalah tempat perjumpaan orang. Ketika orang semua ada dalam kehebatan, merasa luar biasa, orang baku acu barangkali. Tapi ketika orang sama-sama apes, sama-sama terkapar begitu, maka itulah ruang. Dan ruang itu ada ketika Yesus mengalami. Dan semua mata manusia tertuju ke sana. Dan dari penderitaan yang sama, orang bangkit. Itulah kubur kosong. Yesus bangkit. Orang kalahkan penderitaan. Tapi orang juga harus masuki dulu. Orang harus lewati ini. Jangan lari dari situ. Pikulah salib. Ini orang pesalib. Tidak ada kemenangan tanpa perjuangan, begitu, tanpa usaha, tanpa pengorbanan, bukan. Dan saya kira spiritual ini juga yang kiranya juga boleh menjadi bagian dari hidup saya yang dibaharui hari ke hari untuk terus melihat kemungkinan-kemungkinan yang Tuhan akan buka sesudah peristiwa pandemi ini. Apa kemungkinan ini? Ini menurut saya ini menjadi sesuatu yang sungguh menantang saya untuk melihat hubungan-hubungan sosial akan jadi lain, melihat juga orang lain, melihat bagaimana pemerintah melayani masyarakat juga melangkah bersama pemerintah dengan program-program yang sesuai kebutuhan. Nah, peristiwa ini merupakan jembatan kita untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Saya percaya bahwa penderitaan yang orang alami bersama ini akan makin menguatkan ikatan solidaritas satu sama lain. Ya, terima kasih ini Kak. Malam hari ini. Bagaimana Viola? Bagaimana Viola? Iya, ngomong-ngomong tentang dunia, karena tadi kita bilang tentang dunia yang kita harapkan toh, tapi kita juga ternyata sadar bahwa setelah ini orang pasti akan hidup di dunia yang super praktis. Karena akhirnya orang-orang menyadari bahwa banyak hal yang orang bisa lakukan tidak perlu keluar rumah. Like kuliah, atau misalnya belanja, atau rapat. Atau di sisi lain, orang menyadari bahwa dunia ini ada hal yang tidak praktis. Seperti pandemi ini. Ada orang mengharapkan besok DP vaksin so mesti ada. Bulan depan so mesti ada. Wait. Tuhan bilang 1 tahun sampai 1 tahun setengah. Jadi orang kayak ditarik kembali bahwa dunia ini tidak sesimpel itu. Apa yang Moni mau jadi langsung jadi begitu. Moni ini mesti ada proses. Orang mesti ada di jurang yang sama. Atau penderitaan yang sama untuk melewati ini. Kita rasa penderitaan itu ada insight yang terbaik untuk orang boleh dapatkan kebijaksanaan kan. Kalau mau dapat kebijaksanaan dari senang-senang kayaknya nggak mau dapat toh. Makanya ini ada ungkapan yang sangat luar biasa di saat-saat kita merayakan Jumat Agung dan besok akan masuk pada Paskah, yang selalu diingatkan bahwa no crown without cross. Jadi tujuan kita adalah bagaimana satu dunia
baru yang betul-betul mengedepankan salib Kristus. Tadi yang pendeta sampaikan bagus sekali. Torah akan menghadapi dunia nyata. Di sana banyak penderitaan lagi. Tapi jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama. Ya. Jadi belajar dari penderitaan ini, pertama menghasilkan pertobatan. Jadi harus ada pertobatan supaya ada belas kasihan Tuhan. Dan dari belas kasihan Tuhan itu, kita akan kembali kepada tujuan Tuhan sendiri. Untuk apa manusia dihadirkan, termasuk kita anak-anak Tuhan. Saya kira itu sebetulnya diskusi yang saya dapatkan di malam ini. Jadi betul sekali bahwa memang orang berdoa sungguh-sungguh kebanyakan pada saat sakit, gitu. Bukan pada saat sehat-sehat atau apa. Sehingga di rumah sakit itu orang berdoa secara luar biasa. Kadang-kadang suka keluar rumah sakit, so sehat, so lupa ulang lagi, bukan? Tapi sekarang setiap rumah diasumsikan rumah sakit, bukan? Iya. Dan karena itu harus pakai masker kalau keluar rumah. Jadi kira bukan soal itunya, tapi jembatan komunikasi yang Tuhan ingin rajut, perkuat lagi dengan kita, rajut kembali, yaitu doa. Orang senantiasa hidup dalam komunikasi dengan Tuhan. Ini yang luar biasa juga dari persoalan kita. Terima kasih. Oke, ini menarik sekali pembicaraan malam hari ini. Ini semua habis the session. Semua habis, Kak? Semua habis. Semua 40 menit lagi ya? Pas kopinya habis, jadi sesi ini harus berakhir. Terima kasih sekali lagi kepada Pendeta Hesti, Kak Modi, Viola. Ya. Terima kasih. Berdiskusi malam hari ini serius tapi santai.